Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sapaan Gembala GKI Bukit Indah Sukajadi. Dan sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami. Dan buatlah kesempatan-kesempatan untuk bersama merenungkan firman-Mu menjadi kesempatan yang berharga. Dan melalui saat ini, dalam perenungan bersama ini, perdengarkanlah suara-Mu bagi masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Matius 19 ayat 20-22, demikian firman Tuhan. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan. Tema perenungan kita saat ini adalah keselamatan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya memilih tema ini karena percakapan tentang keselamatan di dalam kehidupan kita saat ini, secara khusus di bangsa kita, sangatlah banyak dan masif. Kalau kita mengikuti berbagai media sosial, banyak orang berdebat tentang keselamatan, Tuhan mana yang benar, dan berbagai hal. Bahkan banyak orang saling menghakimi tentang keselamatan itu sendiri. Siapa juru selamat, siapa yang akan menolong orang masuk surga. Bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini kita juga melihat percakapan tentang keselamatan ini membuat orang juga melihat lebih praktis. Misalnya, haruskah kita menuruti firman Tuhan? Misalnya datang beribadah ke tempat ibadah, atau diperbolehkan oleh Tuhan kita beribadah bukan di tempat ibadah. Dan tidak jarang persoalan seperti ini juga menjadi isu-isu yang dapat memicu konflik. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, berbagai percakapan tentang keselamatan itu menunjukkan bahwa banyak orang rindu memastikan mereka selamat atau tidak. Nah, inilah hal penting yang perlu kita renungkan. Dan di dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, hal ini pun ada. Ada seorang muda datang kepada Tuhan Yesus, dia mau tahu apakah dia sudah selamat atau tidak. Dan di dalam perenungannya, di dalam juga ketidakpastian apakah dia selamat atau tidak, dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya orang selamat? Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, tentu kamu tahu firman Tuhan. Lakukanlah itu supaya kita selamat beroleh hidup kekal. Tapi orang muda ini, dia berkata kepada Tuhan, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Bapak Ibu Saudara, kalau dia sudah melakukan firman Tuhan dengan baik, kenapa dia harus ragu dia selamat atau tidak? Namun orang ini adalah orang yang mau mendapatkan sebuah jaminan dan sebuah kepastian. Tapi saya mengajak kita melihat begini, pada masa Tuhan Yesus, setidaknya kita menemukan seseorang seperti orang muda ini, walaupun sudah sungguh taat kepada firman Tuhan, dia masih bertanya, apakah dia selamat atau tidak. Di sisi yang lain, para pemimpin agama, para ahli Taurat, orang-orang Farisi sangat yakin mereka sudah selamat. Tapi dalam banyak kesempatan, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya
Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang-orang seperti itu bahkan justru dicela oleh Tuhan. Mereka yakin mereka selamat, mereka suka menghakimi orang lain, tetapi Tuhan Yesus mengatakan ajaran mereka adalah ajaran manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mendapatkan dua contoh kenyataan hidup. Dan orang muda yang ragu ini, dia sudah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, tetapi dia belum tahu dia selamat atau tidak. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dan jawaban Tuhan Yesus, kalau kamu belum yakin dengan keselamatanmu, dan kalau kamu mau supaya sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, datanglah kemari dan ikutlah aku. Sebelum itu jual dulu segala sesuatu yang kamu miliki, kehormatan sebagai orang yang kaya dan seterusnya, singkirkan, tinggalkan, ikutlah aku. Lakukan firman Tuhan dengan caraku. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus dilakukan. Itu akan membuatmu sempurna. Tapi apa respon orang ini, Bapak Ibu Saudara? Mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia belum rela dan belum siap. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara dari percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda ini. Bagaimana dengan kita? Karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan. Banyak orang mengharapkan kepastian untuk selamat dengan sungguh-sungguh menaati semua firman Tuhan yang ia ketahui. Bahkan sangat ketat Bapak Ibu Saudara, termasuk orang muda itu. Tapi Tuhan mengatakan, itu belum sempurna. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara kita masih hidup dalam kegelisahan, ketakutan. Kita juga masih hidup dalam berbagai kondisi yang seakan-akan kita punya Tuhan, tapi tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengatakan, walaupun nampaknya kita yakin pada sesuatu, tapi belum sempurna. Mungkin kita melakukan firman Tuhan, tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Itulah sebabnya kekeringan tetap ada dalam jiwa kita. Kegersangan tetap kita rasakan dalam ziarah kehidupan ini. Maka Tuhan Yesus yang menyapa orang muda itu mengingatkan kita, kalau kamu mau memastikan keselamatanmu, ikutlah Tuhan Yesus. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Kalau kamu ragu bahwa firman Tuhan yang sudah kamu dengar, yang kamu lakukan itu belum menjamin keselamatanmu, sekarang Tuhan Yesus memberikan jalan, ikutlah aku, belajarlah dariku. Itu berarti Bapak Ibu Saudara tetap lakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah hal yang penting, tetapi lakukan firman Tuhan itu sesuai dengan yang Tuhan Yesus teladankan. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, firman Allah, dan teladan Yesus bukanlah sesuatu yang bertentangan, tetapi kehadiran Tuhan Yesus untuk menyempurnakan firman Tuhan yang kita sudah ketahui, yang sedang kita mau lakukan. Supaya kita bisa melakukan dan dipenuhi secara sempurna, supaya kita yakin bahwa kita diselamatkan, maka ikut cara Tuhan Yesus. Kalau demikian berarti kita dipanggil untuk secara utuh mempercayakan hidup kepada Kristus di dalam melakukan firman Tuhan. Dan jika kita sungguh mengikut Yesus, justru Bapak Ibu Saudara, ada bukti di dalam diri kita, ada sukacita, ada kebahagiaan, bahkan kerelaan kita mengorbankan segala sesuatu adalah jalan juga untuk keselamatan itu sempurna di dalam hidup kita. Maka mari perhatikan dengan baik.
Kenapa Tuhan Yesus meminta orang itu menjual, membagi pada orang miskin dan ikutlah aku? Karena orang tidak bisa mengikut Tuhan dengan mengandalkan juga hal-hal yang lain. Kalau mau ikut Kristus, pakai cara Kristus, belajar dari Kristus, semua seturut dengan apa yang berkenan kepada Allah di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita yakin kita sudah selamat, mari renungkan apakah kita sudah melakukan firman Tuhan. Dan apakah itu berkenan kepada Allah. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi, yakin selamat tetapi menipu diri. Jika kita hari ini masih ragu dengan keselamatan karena tidak ada damai sejahtera dan sukacita, mungkin kita masih seperti orang muda itu. Kita mungkin melakukan kehendak Tuhan, tetapi belum berkenan kepada Allah. Maka mari belajar dari Kristus. Karena seharusnya orang yang ada di dalam Kristus, dia tidak ragu lagi dengan imannya. Dia tidak ragu lagi dengan keselamatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang seperti itu pun hatinya penuh dengan kedamaian. Pada saat yang sama, kehidupannya adalah firman yang hidup. Menjadi teladan bagi orang lain. Dan itu harus nyata, jika tidak, kita pun menipu diri kita sendiri. Mari kita renungkan apakah kita termasuk orang yang sudah diselamatkan? Apakah kita yakin dan keyakinan itu karena kita melakukan firman Tuhan menurut teladan Kristus yang menyempurnakannya, atau semaunya kita? Bisa jadi kita menipu diri kita sendiri. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk merenungkan kesempurnaan, dan kita akan terus berjalan ke arah sana. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, Engkau mengingatkan kami, meneguhkan kami, memastikan pada kami bagaimana Engkau berkarya dan kami dapat menjadi sempurna. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan bagi masing-masing kami yang mendengar firman-Mu, agar kami diteguhkan, baik dalam pergumulan pribadi maupun di dalam pergumulan sebagai satu persekutuan, satu jemaat Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami terus memohon pertolongan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dalam berbagai keterbatasan, secara khusus sakit penyakit, Bapak Rudi Pasaribu, Saudari Rara, Ibu Abigail, Ibu Dica Margareta, Opung Joshua Doli Sihotang, Ibu Suryati Surbakti, dan seluruh keluarga yang bergumul bersama Bapak Ibu Saudara terkasih ini. Kuatkan Tuhan, pulihkan, dan biarlah melalui seluruh kondisi itu pun Tuhan mengarahkan jalan kami menuju kesempurnaan. Kami berdoa juga untuk Ibu Saida Parhusip dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan juga memberkati dan membuat segala sesuatu indah. Kami berdoa juga untuk bersyukur bersama dengan umat-Mu yang sedang merayakan sukacita. Kami berdoa untuk Pak Yonan, Tuhan memberkati hamba-Mu, pemulihan istrinya baru melahirkan, dan anak yang hadir di bumi ini Tuhan juga kuatkan senantiasa, dan seluruh keluarga senantiasa bersukacita. Kami berdoa juga untuk tantangan kehidupan kami. Adanya virus corona ini kiranya juga menolong kami, mengingatkan kami untuk makin dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam Kristus. Dan janganlah ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu justru dampak corona dan berbagai hal membuat kami menjauh dari Tuhan atau terjebak seakan-akan sebagai anak-anak Tuhan, tetapi sesungguhnya tingkah laku kami tidak menunjukkan kami anak-anak-Mu. Maka bimbinglah kami, berkatilah kami untuk menghadapi segala sesuatu dengan damai dan sukacita, dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan, pada saat yang sama serius melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Dan kami mohon juga Tuhan memberkati seluruh kondisi pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Juga di dalam tatanan baru ada pembelajaran
siswa, murid-murid yang sudah mulai onsite, Tuhan juga memberkati. Dan buatlah kami menghadapi semua ini dengan bermakna, karena kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa kami rasakan. Terpujilah nama-Mu di dalam segala keterbatasan kami. Kami mohon Engkau yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.